Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Pada video kali ini kembali saya akan berbagi cerita. Kali ini tentang sebuah mesin las. Ini mesin las dari Izumi dengan tipe MO120. Dari tipenya sudah jelas ya bahwa nanti ini ampere maksimalnya adalah sampai 120 ampere. Mesin las ini saya beli sekitar 6 bulan yang lalu dengan harga 500-an, 580 apa 590 saya lupa. Di bawah 600.000 6 bulan yang lalu. Kelengkapannya saat itu yang didapat adalah unitnya, unit mesin lasnya yang sudah ada strapnya seperti ini. Lalu kedok las yang model seperti ini. Dan untuk kabel lasnya, ini kabel massa dan kabel elektrodanya atau yang untuk tang elektroda itu sama panjangnya, kurang lebih 1 meter dengan tang las seperti ini, tang massa seperti ini. Terus ada juga sikat kawat ya, sikat kawat yang warna hitam seperti ini gambarnya. Nah itu, tapi itu sikatnya udah rusak. Terus ya itu sudah sama buku garansi dan manual. Sudah itu aja, sepertinya itu aja. Kalau yang saya dapat sepertinya itu aja. Kalau ada yang kurang mohon dikoreksi. Jadi ceritanya dulu saya beli ini ya niatnya mau belajar. Mau belajar terus nyari-nyari rekomendasi mesin las, ternyata banyak yang merekomendasikan Izumi. Ya sudah saya beli Izumi yang MO120 ini. Karena ya selain rekomendasi, setahu saya Izumi ini kan masih saudaraan sama Daiden. Jadi Izumi ini masih adiknya dari Daiden, bisa dikatakan seperti itu. Jadi ya udah beli Izumi ini. Terus kalau untuk unitnya saya merasa ya sudah cukup. Kalau untuk pemula seperti saya ini sudah cukup. Kita lihat dulu dari unitnya dulu ya. Ini bagian dari mulai dari tampak depannya seperti ini. Nah ini bagian depannya hanya ada tulisan MO120 Izumi, DC Inverter Arc Welder. Lalu untuk knopnya hanya ada satu, yaitu untuk mengatur ampere pengelasan. Terus di bawahnya ada lampu indikator. Yang pertama ini adalah indikator on untuk mesin lasnya. Yang kedua ini adalah indikator ketika elektroda nempel ke bidang pengelasan. Nah, makanya ini akan menyala dan akan melakukan cut off pada konektornya. Itu setahu saya. Jadi ketika elektroda nempel ke bagian pengelasan itu tidak panas karena otomatis konektor ini aliran suplai listriknya diberhentikan. Jadi ada fitur otomatis ini. Nah ini salah satu keunggulan dari Izumi MO120 ini, ada fitur ini dan berfungsi. Karena ada beberapa merek yang ada fitur seperti ini, tapi ketika las elektrodanya nempel ke bidang las itu tapi tetap ada aliran listriknya, makanya kadang elektrodanya sampai merah berasap. Nah itu karena fitur cut off ininya tidak berfungsi. Terus bagian bawah ini ada konektor untuk massa, bagian atas dan bawah adalah untuk positifnya atau untuk yang ke tang elektroda. Dan bagian depan ini ada ventilasi untuk keluar angin ya, karena yang dari belakang itu nanti ada kipasnya, nanti kita lihat. Terus sisi bagian kiri hanya ada ventilasi seperti ini dan ada merek dan tipenya MO120. Nah untuk bagian belakang ini saklarnya ada di bagian atas, bagian tengah.
itu saklar on off, lalu di bawahnya ini ada kipas. Nah, fan-nya ini, kipasnya ini dari belakang adalah menghisap udara. Kemudian dikeluarkan dari sisi ventilasi yang depan tadi ya. Jadi sini menghisap, bagian depannya adalah untuk mengeluarkan angin panas. Jadi menghisap hawa dingin dari belakang, hawa panasnya dikeluarkan dari sisi bagian depan. Lalu bagian pojok kanan atas ini ada kabel untuk ke listrik PLN atau listrik AC 220 volt. Dan sisi bagian kanan sama seperti sisi bagian kiri. Ini ada tulisan Izumi MO120, DC inverter arc welder, dan bawahnya ini ada bahasa Jepang. Lalu ada ventilasinya. Udah itu aja kalau untuk sisi-sisi dari mesin las Izumi MO120 ini. Dan untuk bagian atas, tulisan-tulisan seperti ini, tapi saya kurang paham untuk kesemuanya. Jadi seperti ini, contohnya yang 120 ampere ini ada tulisan 40%, dan yang 80 ampere ada tulisan 100%. Jadi mungkin kurang lebih maksudnya seperti ini. Ketika ini mesin las seperti ini digunakan terus-menerus di ampere tinggi, itu daya tahannya akan menjadi 40%. Tapi kalau sering digunakan untuk ampere rendah, itu daya tahannya menjadi 100%. Jadi intinya lebih awet ketika digunakan untuk ampere rendah. Tapi jadi kalau ditanya wattnya berapa untuk mesin las ini, nah itu nggak bisa dijawab sederhana sekian watt. Karena tentu untuk konsumsi daya atau watt yang digunakan untuk mesin las, itu kan tergantung dari ampere yang digunakan. Jadi tergantung dari nilai ampere yang digunakan. Biasanya kan ada mesin las yang di sampingnya itu ada tulisan 450 watt, 350 watt, 900 watt, dan sebagainya itu belum tentu real watt pada mesin lasnya. Karena seperti ini gambarannya begini. Ketika saya menggunakan ampere sekitaran 80 ke bawah, itu listrik di rumah saya yang 1300 masih kuat. Dengan barang elektronik lainnya juga menyala, seperti kulkas, TV, kipas itu menyala ketika saya menggunakan ampere maksimal 80, digunakan secara berbarengan dengan listrik, komponen listrik, barang-barang listrik di rumah, itu masih kuat. Tapi ketika sudah menggunakan di atas 80, misal 90 atau 95 ampere, itu ketika saya menggunakan las untuk mengelas panjang, itu pasti jepret. Jadi mungkin bisa digunakan tapi sistemnya tackwell ya. Jadi titik-titik gitu aja. Itu pun nggak bisa continue. Mungkin 5 titik dijeda dulu, 5 titik dijeda dulu gitu. Karena kalau terus-terusan dipakai tackwell, listriknya juga jepret. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus kalau real angkanya, saya biasa digunakan untuk kisaran besi 1,6 mili, itu wattnya kisaran 800 sampai 900 watt. Mungkin kalau besinya lebih tipis, otomatis ampernya juga lebih kecil kan. Jadi wattnya bisa lebih kecil. Jadi itu ya, untuk mengetahui nilai watt yang dikonsumsi dari mesin las, itu tidak semena-mena dijawab sekian watt. Karena itu berdasarkan ampere, nilai ampere dari mesin las yang digunakan. Kemudian ini saya berbagi pengalaman lagi. Ketika membeli mesin las, itu usahakan rekan-rekan list juga ya, kebutuhan pendampingnya itu apa. Jadi misal seperti ini, saya membeli mesin las ini, mendapatkan kabel yang pendek. Mau nggak mau, saya harus beli kabel las lagi. Jadi ini sudah saya ganti dengan kabel las yang lebih panjang, baik massa maupun untuk yang tang elektrodanya sudah saya ganti kabelnya dengan yang lebih panjang. Jadi untuk pengerjaan lebih fleksibel.
Nah, itu juga harus diperhitungkan untuk keuangannya. Jadi, kalau ini mesin las harganya sekitar 500 sampai 600 ribu, itu kan tentu kita spend uang nggak segitu, nggak hanya untuk beli mesin lasnya aja. Ya contoh, kalau memang rekan-rekan merasa cukup dengan kabel yang sekian, oke. Tapi tetap butuh untuk kawat las, kedua untuk aksesorisnya seperti hal safety-nya, contohnya ya sarung tangan. Itu harus keluar uang lagi. Nah, minimal ada itu, ada sarung tangan, ada kawat las yang belum ada pada paket pembelian dari mesin lasnya. Nah, itu kita harus spend uang juga. Ya. Jadi kalau untuk belajar saya sarankan perhitungkan sampai ke situnya. Jadi jangan sampai nanti beli mesin lasnya sekian tapi kok malah perintilannya lebih banyak gitu. Karena nggak di planning dari awal. Jadi untuk beli mesin las ini bagi yang belajar ya saran saya perhitungkan sampai ke aksesoris dan safety-nya ya. Tapi kalau untuk rekan-rekan yang sebelumnya sudah punya mesin las, tentu hal safety atau aksesoris lainnya itu kan sudah ada, jadi nggak pusing lah itu. Tapi ini saran saya bagi untuk yang mau belajar dan belum mempunyai mesin las maupun aksesoris lainnya. Itu saran saya. Kemudian juga mesin las ini kan nggak terpisahkan dengan gerinda ya. Jadi itu juga harus dipikirkan, sudah punya gerinda belum gitu. Kemudian mata gerindanya, nah itu kan juga harus diperhitungkan. Jadi nanti jangan kaget ketika ingin belajar dengan menggunakan mesin las kok harga mesin lasnya katakanlah 600 ribu, 500 sampai 600 ribu, kok keluar uangnya bisa sampai hampir 1 juta gitu. Ya karena ada aksesoris lain selain hanya mesin las itu sendiri. Jadi seperti itu ya cerita saya ketika menggunakan mesin las Izumi MO120 ini. Semoga cerita ini memberikan gambaran kepada rekan-rekan yang ingin belajar melakukan pengelasan dan ingin membeli mesin las. Apapun itu mesin lasnya, tapi kurang lebih tipsnya sama. Yaitu perhatikan juga keuangan untuk mesin las maupun aksesoris yang lainnya. Saya rasa cukup. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih sekali lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.